ijtihad dan mujtahid. Di dalam hukum Islam ada hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab dan sunnah Rasul secara jelas, secara zahir atau secara nas gitu ya. Namun juga ada hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tetapi tidak secara jelas. Ataupun ada hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka hukum-hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, artinya hukum yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, juga hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak jelas, maka kita sebagai manusia itu diminta oleh Allah untuk berijtihad. Sebagaimana beberapa pertemuan sebelumnya saya mengatakan bahwa Allah memberi wilayah kepada kita, atau Allah memberi kekuasaan kepada kita dan memberi legalitas kepada kita untuk mengupayakan daya pikir kita dalam menemukan kebaikan, dan tentunya untuk menemukan hukum, karena hukum itu diciptakan untuk kebaikan. Dalam kaitan ini, saya pernah mengatakan pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi pernah mengatakan ma'ro'au muslimuna hasanan, atau ma'ro'au muslimuna hasanan fa'indallahi hasanun. Itu begitu. Apa yang dipandang oleh orang-orang muslim itu baik, maka menurut Allah itu baik. Nah, dalam kaitan ini penetapan hukum adalah tadi saya katakan sebagai satu pertimbangan kebaikan yang umum atau kemaslahatan yang umum. Maka oleh karena itu dari hadis ini seolah kita diberi kekuasaan, diberi legalitas untuk melakukan satu upaya penetapan hukum, meski hukum tersebut tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara zahir atau secara nas. Ini yang kemudian ada istilah ijtihad. Nah, istilah ijtihad itu begitu ya, itu tentunya didorong karena ada beberapa masalah yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam beberapa literatur kitab, contohnya Ibnu Qayyim itu mengatakan an-nusus mutahaniyah wal waqa'i ghairul mutahaniyah, bahwa nas itu berhenti saat ayat Al-Quran itu tidak turun lagi dan saat Nabi Muhammad telah meninggal. Tetapi peristiwa hukum atau kejadian hukum itu terus berkembang. Sementara peristiwa hukum dan kejadian hukum itu membutuhkan satu dasar hukum. Maka disinilah peluang untuk manusia untuk melakukan satu ijtihad, istimbat hukum. Ya, suatu upaya dengan sungguh-sungguh untuk menggali hukum. Ada pula kemudian Hasan bin Yusuf bin Ali Al-Mutahhar atau Al-Mutahhar ya, dalam kitab Nihayatul Wusul ila Ilmul Usul, beliau juga hampir sama
mengatakan sebagaimana Ibnu Qayyim tadi itu. Dalam statement beliau, an-nusus mutahaniyah wal waqa'i khairu mahduda, bahwa nas itu berhenti, tetapi peristiwa hukum itu tidak terhitung jumlahnya. Maka untuk mendasari peristiwa hukum atau kejadian hukum yang baru yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, untuk mendasarkan hukumnya tentu harus melakukan satu upaya ijtihad. Nah, ijtihad sendiri kalau kita lihat daripada definisi baik secara bahasa ataupun secara istilah, ijtihad secara bahasa adalah badlul juhdi fi fi'li syaki, ya, mengupayakan kesungguhan dalam melakukan sesuatu yang sempit. Jadi kalau ada waktu atau kondisi yang mendesak, itu syaki, itu fi'lu syaki itu kondisi yang mendesak, ya. Kita harus melakukan sesuatu yang kemudian kita harus keluar dari desakan tersebut. Dalam kaitan ini tentunya adalah desakan hukum yang tidak punya dasar di dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara nas. Itu begitu. Kita harus keluar dan kemudian mendapatkan dasar hukumnya. Dengan demikian harus diupayakan ijtihad. Itu definisi ijtihad menurut bahasa. Sementara ijtihad menurut istilah adalah badlul juhdi fi idrakil ahkami syariah, mengupayakan kekuatan dalam menemui atau menemukan hukum-hukum syariah. Itu ijtihad menurut istilah. Ada pula yang mengatakan bahwa ijtihad adalah badlul juhdi wa istifrohil wasi' fi idrakil ahkami syariah, yakni menggerakkan upaya atau mengupayakan kesungguhan untuk mengeluarkan kemampuan dalam mengambil hukum-hukum syariah atau untuk menemukan hukum-hukum syariah. Ini adalah definisi daripada ijtihad. Jadi ijtihad itu satu upaya untuk menemukan hukum-hukum syariah berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah dan juga berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu begitu. Nah, dalam kaitan ini kalau kita mengenal ijtihad dalam hukum Islam, pertanyaannya, sering kita mendengar bahwa Islam itu sudah sempurna. Dan sering kita mendengar bahwa Al-Quran itu sudah sempurna. Di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Islam itu sudah sempurna, yakni terdapat pada ayat yang menjelaskan tentang hukum yang diturunkan terakhir, yakni yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini menjelaskan bahwa telah aku sempurnakan agamamu dan aku ridhoi agama Islam. Itu begitu intinya. Nah, pertanyaannya, kalau kita masih membutuhkan ijtihad, berarti agama ini seolah-olah masih kurang, gitu kan. Kemarin Buya Syakur mengatakan agama ini masih kurang. Ya, ada benarnya juga. Tetapi sebetulnya agama ini hakikatnya sudah sempurna. Kesempurnaannya apa? Karena pun meski kita dalam berijtihad menemukan hukum baru, itu kita karena tidak ada dalil untuk mendasarinya. Tapi hakikat ijtihad itu semuanya dengan metodologi ijtihad. Kita pasti akan kembali kepada Al-Quran untuk mendasari apa yang kita ijtihadi. Contoh dalam kaitan ini, narkotika.
itu tidak dibahas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, tetapi bagaimana untuk menghukumi narkotika? Dalam berijtihad, para imam madhab dan ulama pada saat ini itu menggunakan kias sebagai dasar hukum untuk menghukumi atau sebagai metodologi untuk menetapkan hukum daripada narkotika. Nah, kias tentunya di sana membutuhkan hukum asal dan ilatul asal. Nah, hukum asal ini maksudnya apa? Hukum yang ada pada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Yakni wajib atau haram dan lain sebagainya, itu ada semacam itu. Terus kemudian ada asal. Asal adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dengan hukum haram, wajib dan lain sebagainya. Dan kemudian ilat hukum. Ilat hukum itu alasan hukum disebabkan haram dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini narkotika tadi itu menjadi hukum furu. Dalam istilah itu menjadi furu dalam istilah kias. Dengannya narkotika dikiaskan kepada apa? Itu kan pertanyaannya. Kias narkotika ini dikiaskan kepada khamr. Nah, khamr itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya Al-Quran itu sudah sempurna. Cuman itu tadi, ada beberapa hal memang tidak secara dohir dijelaskan. Tapi bisa dikiaskan dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, oleh karena itu di situ dari sisi tidak dibahasnya semua hal yang kemudian berkembang saat ini, Al-Quran itu seolah dianggap kurang, tapi di lain sisi memang Al-Quran itu sempurna karena sudah apapun meski tidak dibahas di dalam Al-Quran itu bisa dikaitkan, bisa didasarkan kepada Al-Quran. Contohnya tadi narkotika tidak dibahas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi Al-Quran dan Al-Hadis bisa menjadi dasar untuk mengharamkan narkotika dengan cara mengkiaskan. Itu begitu. Nah, upaya ijtihad sebetulnya rekan-rekan, kalau kita melihat sejarah hukum, ijtihad itu telah dilakukan di masa Nabi Muhammad SAW. Kita tahu sendiri Nabi Muhammad itu sebagai sumber hukum pada waktu itu, tetapi di masa beliau itu sudah terjadi ijtihad. Hal ini terekam dalam sebuah peristiwa di mana pada saat itu Nabi Muhammad mengutus namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi untuk menjadi gubernur di Yaman. Dan kemudian Mu'ad bin Jabal ketika akan berangkat ke Yaman itu ditanya oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sebelum mengutus seseorang untuk menjadi pemimpin di sebuah wilayah itu menguji dulu bagaimana kebijaksanaannya, bagaimana dia menetapkan hukum di sana. Pada saat itu Mu'ad bin Jabal ketika akan berangkat ditanya juga. Apa pertanyaan Nabi Muhammad kepada Mu'ad bin Jabal? Nabi Muhammad bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Kaifa taqdi ya Mu'ad?" Wahai Mu'ad bin Jabal, ketika kamu nanti di Yaman, bagaimana kamu akan menghukumi sebuah peristiwa hukum ketika dihadapkan kepada kamu? Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Akdi bima kitaballah." Saya kalau dihadapkan hukum, nanti ketika saya di Yaman, saya pasti akan melihat ayat Al-Quran, bagaimana ayat Al-Quran menghukumi peristiwa hukum atau kasus hukum yang dihadapkan kepada saya. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Fa'in lam yakun fi kitabillah." Kalau kasus hukum itu tidak dijelaskan di dalam kitab Allah, bagaimana Mu'ad kamu
menyelesaikannya. Fabi sunnatir Rasulillah. Kata Mu'adz bin Jabal, saya akan melihat hadis dan sunnah Rasul untuk menetapkan hukum yang dihadapkan kepada saya. Kemudian Nabi Muhammad ketiga kalinya bertanya, dan apabila fa'ilam yakun fi sunnati Rasulillah, kalau masalah hukum tersebut yang kamu hadapi tidak ada dijelaskan dalam sunnah Rasul, bagaimana? Mu'adz bin Jabal mengatakan, ajtahidu ya Rasulullah, ajtahidu bi ra'yi ya Rasulullah, saya akan berijtihad dengan pandanganku ya Rasulullah. Nah, ijtihad inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum untuk kemudian menyelesaikan masalah hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis pada saat Nabi Muhammad itu. Nah, kemudian dalam beberapa hadis atau dalam sebuah hadis lagi, orang yang berijtihad itu diapresiasi oleh Nabi. Ketika dia salah, dia akan mendapatkan 1 pahala. Itu apresiasi Nabi kepada orang yang melakukan ijtihad. Karena ijtihad tadi adalah bahdul juhdi, ya, mengupayakan kesungguhan untuk menggali hukum, liidrokil ahkam, untuk menetapkan atau untuk menemukan hukum syariah, itu begitu. Nah, dalam kaitan ini maka Nabi Muhammad itu mengapresiasi, meski salah dia akan mendapatkan 1 pahala. Tentunya salah di sini tidak salah yang dibuat-buat atau direkayasa atau dalam kepentingan, tetapi salah yang di sini yang dimaksud adalah setelah berusaha untuk mencari kebenaran dan kemudian dianggap benarnya sesuatu itu menurut asumsinya dan ternyata salah, itu yang disebut dengan salah yang mendapatkan 1 pahala. Nah, kalau salah dalam berijtihad mendapatkan pahala 1, maka bagaimana kalau benar? Kalau benar, Nabi Muhammad akan atau Allah akan memberikan 2 pahala bagi orang yang berijtihad dalam hukum kemudian benar. Hal ini sebagaimana hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, idza hakamal hakim fa asaba falahu ajroni wa idza akhta'a falahu ajrun. Jika seorang hakim, seorang mufti, seorang imam madhab menggali hukum dan hukumnya itu benar, maka akan mendapatkan 2 pahala. Tetapi jika salah, falahu ajrun, maka akan mendapatkan 1 pahala. Ini apresiasi Nabi terhadap orang yang berijtihad. Nah, sekarang bagaimana hukum ijtihad? Hukum ijtihad itu tentu akan disesuaikan berkait tentang masalah-masalah yang bentuknya itu dihadapi atau masalah-masalah yang dihadapi harus disesuaikan hukumnya. Nah, ketika seseorang itu diharuskan berijtihad dalam hal berkait tentang dirinya sendiri, contohnya ada orang tengah melakukan sholat dan pada saat itu dia tidak mengetahui arah kiblat, sementara dia sendirian dan tidak punya kompas untuk mengetahui arah kiblat. Dalam kaitan ini wajib berijtihad atau ijtihad yang semacam ini bisa dikategorikan sebagai fardu ain, itu begitu. Fardu ain karena dia harus sholat dan menghadap kiblat, itu begitu. Hukumnya fardu ain ijtihad semacam ini. Namun kemudian juga ada istilah ijtihad itu akan berhukum fardu kifayah. Contohnya adalah banyak hal, ya. Dalam kaitan ini berijtihad untuk mengupayakan melihat hilal contohnya. Tidak harus semua orang melihat hilal untuk berpuasa, tetapi cukup beberapa orang saja. Nah, dalam hal yang lain, contoh yang lain adalah hukum, ya. Hukum. Contohnya, ya tadi, cukup ulama dan para imam madhab yang berijtihad untuk menetapkan hukum narkotika. Yang lain cukup mengekor atau mengikuti pendapat tersebut.
Dan tentunya juga ijtihad juga ada yang berhukum sunnah dan haram. Ijtihad yang haram itu adalah ijtihad yang dilakukan pada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana sesuatu itu telah ditetapkan dalam kejelasan. Ini maka haram. Contohnya sholat. Sholat itu 5 waktu, kemudian dia berijtihad. Sholat itu nggak 5 waktu. Nah ini haram malah jadi ijtihad tentang sholat yang tidak 5 waktu itu. Nah dalam kaitan itulah tentu ijtihad semacam ini tidak diperbolehkan kan gitu. Nah dalam berijtihad rekan-rekan, orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid. Siapa mujtahid itu? Ya tentunya orang yang berijtihad. Nah istilah orang yang berijtihad ini siapa kan gitu. Orang yang berijtihad itu adalah man tawaffarat fihi takdiru ala istimbatil ahkami syariah al-furu'iyah al-alamiyah al-ilmiyah al-amaliyah gitu ya, min adilatiha at-tafsiliyah kama haddada ulama il-usul. Orang-orang yang disebut sebagai mujtahid itu adalah orang-orang yang mampu untuk melakukan istimbat hukum syariah yang bentuknya adalah furu'iyah dan amaliyah dari dalil-dalil terperinci sebagaimana ketetapan mujtahid yang ditetapkan oleh ulama-ulama usul fikih. Itu adalah mujtahid. Nah, mujtahid itu terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Ada mujtahid mustakil atau biasa disebut dengan mujtahid mutlak mustakil. Mujtahid mutlak mustakil ini gampangannya adalah mereka mujtahid yang menemukan metodologi penemuan hukum. Ya. Itu disebut dengan mujtahid mustakil. Contohnya imam madhab kita yang ada 4, yakni Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Itu adalah mujtahid mustakil atau mujtahid mutlak mustakil. Kenapa? Mereka menemukan metodologi ijtihad. Metodologi ijtihad yang dimaksud adalah apa ya? Contohnya maslahah mursalah, itu Imam Maliki. Kemudian syaddud dari'ah Imam Hanafi. Kemudian istisan ya. Istisan itu Imam Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i qiyas. Nah, inilah yang kemudian mereka dianggap sebagai mujtahid mustakil atau mujtahid yang menemukan metodologi penemuan hukum. Selain ada istilah mujtahid mustakil, ada mujtahid ghairu mustakil. Mujtahid ghairu mustakil ini adalah mujtahid yang mereka mengajarkan ya metodologi dan menjadi pengikut daripada imam mujtahid mustakil. Biasa kalau dalam klasifikasinya disebut dengan imam mujtahid madhab. Ya, imam mujtahid madhab itu yang biasa disebut mujtahid ghairu mustakil. Ataupun juga selain mujtahid madhab, mujtahid fatwa. Siapa itu mujtahid madhab? Mereka-mereka yang mengajarkan dan merumuskan ya metodologi dari imam mujtahid yang mereka ikuti. Itu. Nah, sementara kalau mujtahid fatwa itu adalah mereka-mereka para imam mujtahid yang memberikan fatwa hukum terhadap permasalahan imam madhab atau fikihnya imam madhab yang mereka ikuti. Nah, lebih lanjutnya di sini dalam slide yang sudah saya berikan kepada rekan-rekan melalui WA group itu nanti lebih lanjut dijelaskan
Siapa itu mujtahid mustaqil, khairu mustaqil, dan kemudian mujtahid takhrij, mujtahid taklid, itu semuanya nanti telah dibahas. Nanti silakan dibaca saja. Yang pasti dua klasifikasi mujtahid tadi itu minimal sudah dipahami. Jadi kalau mujtahid mutlak mustaqil itu adalah imam madhab kita yang ada 4 itu, yakni Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Mereka dikatakan mujtahid mustaqil itu karena mereka memiliki metodologi dan mereka yang melahirkan metodologi berijtihad atau istinbat hukum atau memiliki uslub atau manhaj begitu ya. Sementara kalau mujtahid khairu mustaqil itu adalah pengikut-pengikut beliau yang menjadi santri-santri beliau atau murid-murid beliau. Nah, nanti pun dalam beberapa literatur kitab usul fikih itu disebutkan juga istilah mujtahid mujtahid mutlak dan mujtahid madhab dan mujtahid fatwa. Tadi sedikit sudah saya singgung. Nanti silahkan dibaca beberapa slide ini, 1, 2, 3, 4, 5. Itu berkaitan tentang mujtahid. Terakhir kita akan membahas tentang syurutul mujtahidil mutlak. Syarat, berarti bukan terakhir ya, nanti ada wilayah juga. Ada syarat untuk menjadi seorang mujtahid mutlak. Jadi untuk menjadi seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i itu harus memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini yang kemudian seolah-olah banyak dari kita saat ini tidak mampu untuk memenuhi syarat ini dan kemudian tentunya tidak mampu untuk menjadi seorang mujtahid mutlak saat ini. Nah, pada saat itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu memiliki memiliki syarat-syarat sebagai mujtahid mutlak. Nah, apa sajakah syarat mujtahid mutlak itu? Syarat yang pertama adalah syarat ahliyah. Syarat ahliyah ini adalah syarat kemampuan dalam melaksanakan atau menggali hukum syariah. Nah, syarat ahliyah ini seorang mujtahid itu harus Islam, harus muslim dan baligh, kemudian berakal, kemudian memiliki sifat yang adil. Sifat yang adil ini lawan daripada fasik, berarti dia tidak banyak melakukan dosa. Dan tentunya orang yang menjadi mujtahid mutlak harus takwa. Ini syarat-syarat ahliyah. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat keilmuan. Ya, syarat-syarat keilmuan. Syarat-syarat keilmuan bagi mujtahid yang akan menjadi mujtahid mutlak itu, dia harus menguasai satu, hafal Al-Qur'an. Ya, kemudian menguasai ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Quran itu banyak sekali ya, ada ilmu qiraah, ada ilmu ada ilmu nasikh mansukh, ada ilmu tafsir, ada ilmu dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini harus dikuasainya. Kemudian harus menguasai hadis dan hafal ribuan hadis, juga ilmu hadis. Ya, ilmu riwayah, ilmu jarh wa ta'dil dan lain sebagainya itu harus dikuasai. Kemudian harus menguasai ilmu nahwu dan ilmu bahasa yang lain, contohnya shorof dan mantek dan balaghah, itu harus dikuasai. Kemudian harus mengetahui mana hukum-hukum yang mujma' alaih atau disepakati oleh ulama, mana juga hukum-hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Contoh hukum yang disepakati oleh ulama itu adalah hukum sholat 5 waktu sehari semalam. Itu disepakati oleh ulama. Tidak ada ulama yang
tidak ada ulama yang tidak sepakat bahwa adanya sholat 5 waktu. Itu. Kemudian orang yang menjadi mujtahid mutlak itu harus paham tentang usul fikih dan juga paham tentang atau mengetahui tentang maqasidus syariah. Terus kemudian selain itu, orang yang menjadi mujtahid mutlak syaratnya harus paham tentang masalah-masalah yang khilafiyah. Ya, khilafiyah itu masalah-masalah yang yang satu madhab itu berbeda dengan madhab yang lain tentang masalah tertentu. Itu namanya masalah khilafiyah. Kemudian dia harus mengetahui metodologi kias dan metodologi istinbat hukum yang lain. Kemudian tahu ilmu nasikh dan mansukh, ini juga tadi sudah saya jelaskan. Jadi melihat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid mutlak ini tentu saat ini jarang sekali. Bahkan sekelas Wahbah Juhaili, kemudian Said Sabiq pun itu tidak mau mengatakan bahwa mereka itu mujtahid mutlak. Mereka mungkin ya mujtahid fatwa itu begitu. Karena apa? Meski mereka memiliki keilmuan tertentu, tapi mereka tidak memiliki metodologi sebagaimana metodologi yang ditetapkan oleh para imam madhab yang kita yakini atau kita tetapkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah dalam bidang fikih itu begitu. Kemudian selain ada syarat menjadi seorang mujtahid, dalam berijtihad itu apa sajakah ranah-ranah atau wilayah yang boleh diijtihadi? Di awal tadi saya telah menjelaskan bahwa ijtihad itu muncul dikarenakan adanya masalah-masalah yang tidak punya dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, oleh karena itu wilayah ijtihad itu ya hanya berkutat pada masalah-masalah yang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan dan Al-Hadis juga tidak menjelaskan. Masalah-masalah hukum semacam ini boleh diijtihadi, dicarikan hukum, ditetapkan hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah-masalah yang di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam Al-Hadis dijelaskan, tetapi mengalami ambiguitas atau tidak kejelasan. Oleh karena itu di sini kemudian boleh dilakukan satu ijtihad. Dengannya kan gitu. Kalau ranah ijtihad hanya pada dua perkara ini, maka tidak diperkenankan berijtihad tentang sesuatu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis secara pasti atau secara qat'i. Dalam kaitan ini contohnya kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban zakat, kewajiban puasa, haji bahkan itu telah ditetapkan dalam Al-Quran secara pasti, maka tidak boleh dilakukan ijtihad berkait tentang kepastian kewajiban melakukan sholat 5 waktu, zakat dan lain sebagainya. Itu mungkin rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan dipertanyakan.